Demografi pemilih saat pemilu 2024 mengalami perubahan. Proporsi pemilih muda berusia 17 hingga 39 tahun ini mendekati hingga 60% pemirsa. Seperti apa dominasi suara Gen Z dan milenial dalam pemilu 2024? Berikut informasinya. Momen yang dinanti akhirnya tiba. 204 juta lebih rakyat Indonesia baik di dalam maupun luar negeri siap menggunakan hak pilih mereka pada 14 Februari 2024 untuk menentukan pemimpin baru. Data KPU menyebutkan kantong suara terbesar masih berada di Pulau Jawa, yakni 56% dari total suara. Sisanya tersebar di luar Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah berada di 3 teratas provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak, yakni masing-masing 35,7 juta, 31,4 juta, dan 28,3 juta pemilih. Menariknya, pemilu kali ini jumlah pemilih dari kaum muda akan mendominasi daftar pemilih tetap. Nyaris 60% atau 113 juta lebih warga dari daftar pemilih tetap merupakan kaum milenial dan Gen Z. Milenial atau mereka yang berusia 28 hingga 43 tahun mendominasi jumlah DPT, yakni 66,8 juta, sementara Gen Z yakni mereka berusia 12 hingga 27 tahun 46,8 juta. Sisanya yakni dari generasi pre-boomer, baby boomer, dan Gen X. Ketiga paslon pun berlomba-lomba merebut dan merayu hati kaum muda dengan berbagai upaya. Mulai dari membentuk tim pemenangan masing-masing yang khusus menggait suara kaum muda, slogan-slogan kekinian, hingga mengenakan outfit yang merepresentasikan kaum muda. Bahkan tak jarang mereka ikut dibantu para anggota keluarga dari kaum muda untuk menyebarkan pesan pemilu damai dan penuh persahabatan. Upaya ketiga paslon merangkul kaum muda ini pun menuai tanggapan dari sebagian warga. Menurut saya sebenarnya itu strategi yang bagus sih ya, karena kan yang seperti kita tahu juga sekarang ini lumayan banyak Gen Z yang udah umurnya itu legal untuk nyoblos gitu kan. Nah jadi itu sebenarnya salah satu strategi yang bagus sih. Menurut saya tuh cukup kelihatan banget buat keep up with the trend. Kayak misalkan kemarin itu kalau nggak salah ada yang paslon yang make kayak bentuk-bentuk anime gitu di kostumnya. Terus ada juga yang coba pakai kalimat-kalimat yang bener aja, rugi dong kayak gitu-gitu. Terus mungkin kayak ada juga yang joget-joget juga kan, itu kan mereka semua tuh mencoba untuk menarik Gen Z. Jadi menurut saya sendiri karena mungkin Gen Z juga banyak ya populasinya, jadi mereka berusaha untuk dapat suara tersebut. Sekarang saya ngelihat udah ada cara-cara baru, udah pakai mulai cara-cara yang mulai dekat sama milenial ataupun anak Gen Z, pakai slogan-slogan, gimmick-gimmick, pakai sosmed. Jadi sekarang udah lebih kreatif sih sebetulnya daripada dulu. Masing-masing ketiga pasangan ini mereka berupaya ya untuk merebut suara milenial. Cuman mereka masih kurang. Dalam arti ini melibatkan para milenial ini menurut saya masih kurang ya. Masih kurang masif. Program-programnya itu apalagi dari beberapa debat sebelumnya juga minim sekali program-program itu mengutamakan melibatkan para milenial itu. Warga berharap siapapun pemimpin yang terpilih nanti tentunya akan mewakili kaum muda sebagai penerus generasi bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.